Kemudian pertandingan harus kembali dilanjutkan. Mas-masnya terlihat marah karena diusir dari lapangan. Kemudian mereka sepertinya sadar kalau mereka salah arah. Akhirnya dia muter balik. Ya, kayak lagi pas kibra lu. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah konten yang seperti biasa akan melihat-lihat apa yang ramai di sosial media kita. Selamat menikmati bulan September ini, karena udah masuk tanggal 1. Semoga yang sedih jadi happy, yang susah jadi kaya, yang nggak dapet jodoh ya positif thinking aja. Mungkin jodoh lu belum lahir, tapi ada beberapa pembahasan yang sekiranya akan ngebikin lu cukup lah untuk geleng-geleng kepala gitu. Kayak video yang dari 3 hari lalu, 3 hari lalu by the way. Video ini yang sempat rame di TikTok, yang mana ketika gue cari kayaknya video originalnya udah nggak ada atau udah dihapus gitu sama dia. Dimana videonya sendiri berisi tentang mbak-mbak nakes joget-joget, terus ngasih tahu tentang gejala gangguan jiwa tahap awal atau ringan. Oh, copyright ya. Yang lucu adalah semua ciri-ciri ini itu ada di gua loh. Mood mudah berubah, gampang sekali gua berubah. Males mandi, yoi, jadi pelupa, sulit konsentrasi, rebahan seharian tapi sulit tidur. Nah, lebih introvert, ya Allah bukan introvert lagi. Video ini langsung ngasih lihat orang-orang akan kayak yang, hah, anjing ini gue semua nih. Dan itu mayoritas orang merasakan hal yang sama gitu. Masalahnya adalah dapat dari mana kalimat atau ide-ide gejala-gejala tersebut gitu. Karena kita tahu perkara kayak gini tuh gak bisa segampang itu untuk didiagnosa gitu. Harus melewati beberapa tahapan untuk sampai akhirnya lu bener-bener tahu gitu. Masalahnya ini gejala gangguan jiwa tahap awal atau ringan. Dia nulis jiwanya aja pakai 1 gitu. Ini kayak untuk menghindari policy supaya nggak di take down kayaknya videonya. Maksudnya ini general banget nggak sih? Kayak mood mudah berubah. Gue bisa loh jadi orang yang wah happy sekali bangun tidur dengan kondisi happy. Tiba-tiba naik motor ada orang ngesen ke kiri, taunya dia ngerem. Marah gak lu? Berubah gak mood lu? Terus males mandi. Males mandi apa ya alasannya? AC, jadi dingin gak kerasa gerah, males mandi. Jadi pelupa, sulit konsentrasi. Jadi pelupa tuh kayak yang, itu penyakit orang Indonesia aja gak sih? Itu penyakit semua orang gak sih? Kebanyakan orang maksudnya. Kalau ditanya apa jawabnya, oh lupa gua gitu. Itu maksudnya penyakit lama gak sih gitu? Sulit konsentrasi. Lo tau gak, ini tuh kayak bukan gejala gangguan jiwa, tapi ini kayak efek yang disebabkan ketika lu terlalu banyak masturbasi. Kayak lupa, pemalas, mager, kayak seharian rebahan tapi sulit tidur, yang gitu-gitu. Lebih intro. Well, sudut pandangnya ada 2 di sini. Ada orang yang emang ngepakai ini buat bercandaan aja. Kayak gue tahu video ini bahkan ketika Arang ngasih tahu videonya ke gue, Arang bilang kayak ini kamu banget nih. Terus gue lihat videonya apaan? Iya gue nih, mood berubah-ubah. Oke. Pemalas, males mandi. Lebih introvert, mood berubah-ubah. Ini kayak gini juga nih, kayak orang ngetek-ngetekin temen-temennya, ayo lo gitu. Sekarang masalahnya hubungannya apa antara orang gejala gangguan jiwa sama malas mandi gitu? Lu tahu gak sih kalau kita mandi tuh sebenarnya nggak boleh sering-sering. Lu tahu gak sih kita bagusnya mandi kayak gitu deh. Itu perdebatan lain ya. Ini intinya ada orang yang make ini buat jadi bahan candaan sama temennya. Gimana sebenarnya cukup sensitif kalau dipikir-pikir ya. Masalah ini ngebawa gangguan jiwa gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang kayak, kenapa lu self-diagnose begini? Maksudnya kayak, kan gak bisa sembarangan perkara gejala-gejalaan kayak gini gitu-gitu. Orang bener-bener ada yang ngebikin thread gitu di Twitter untuk ngasih tahu kayak gak bisa kita sembarangan main mendiagnosa diri sendiri gitu. Karena emang dari artikel-artikel yang gue baca, kayak salah satunya ini deh, tes pemeriksaan itu tuh banyak kayak yang wawancara, pemeriksaan lab, radiologi bila diperlukan, tes kesehatan mental, tes psikologis lain. Itu nggak yang semerta-merta kayak, oh gejalanya ini, wah gila, gua gini gitu. Ini sama halnya kayak perut lu sakit,
ulu hati lu sakit, terus lu nge-search di Google ulu hati sakit, yang keluar kanker, yang keluar tulang rusuk patah, yang keluar kayak ginjal lu ketuker antara yang kanan sama yang kiri, pankreas lu muter, yang gitu-gitu. Terus kadang tuh jawaban-jawaban yang kita temuin tuh kayak terlalu jauh gitu, terlalu sembarangan. Waktu itu mata gue sakit men, mata gue kayak ngeblur kedutan, terus kayak ada sesuatu nyelip gitu di mata. Gue nge-search di Google, salah satu alasannya adalah inilah tanda-tanda kebutaan. Kata gue, anjing apaan nih? Gila, kenapa gue tiba-tiba jadi, ya Allah. Nih kalimatnya nih, informasi yang tersedia di internet seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis atau tidak evidence based medicine. Dan ini juga yang terjadi sama akun TikTok ini. Dan kalau lu lihat kontennya emang kayak yang ya jadi dihantui konten. Kayaknya dia membuat konten untuk satu dan lain hal gitu. Oke lah nakes, kita bisa kesampingan itu. Maksudnya ini adalah salah satu nakes gitu, bukan yang kita mendeskripsikan semua nakes kayak gini. Tapi dia bikin kontennya tuh yang ya gitu-gitu, mengundang kontroversi aja gitu. Kayak yang kenapa berhubungan intim itu enak. Ya well ini kalau lu kalau lu bertanya-tanya ya mungkin dia ngasih jawaban. Tapi kayak yang top 5 posisi paling disukai wanita. Kak, emang kalau sering diremes bisa membesar? Ya Allah, ini kan titik sensitif pada wanita. Titik sensitif, dompet sensitif no. Makeup no sensitif, ya Allah kagak boleh disentuh banget itu. Sebenarnya konten-konten yang kayak gini tuh bagus untuk orang yang pengen tahu, infonya tuh bagus, kayak cara alami pudarkan stretch mark, mengatasi perut buncit, yang mana sepertinya saya butuh. Cuman di sisi lain tuh ada konten-konten yang kayak tanda ayang sedang horny atau pengen. Astaga. Kayak minggir nyari tahu batasnya sampai di mana. Kalau misalkan ada yang kelewat kayak perkara yang dipermasalahkan ini, itu akan dihapus dan itu jadi batasan baru. Gue nggak boleh nih ngelewatin perkara yang kayak gini. Kemudian dia akan tetap minggir gitu, dan ya permasalahannya jadi rumit gitu. Oh nih. Saya tahu mungkin ada beberapa orang yang ingin membuat konten membantu teman-teman untuk menyadari gangguan atau tidak. Tapi gangguan kejiwaan itu sebenarnya tidak semudah itu. Daripada mendiagnosis diri sendiri, ia menyarankan untuk lakukan tes screening melalui situs Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Karena gini loh, gue punya banyak kawan yang mengalami hal demikian dan tidak enak untuk menjadi mereka. Ketika lu mendiagnosa diri lu sendiri supaya dapat tempat tersendiri di society dengan memanfaatkan itu sebagai cara-cara, ya lu tau lah kayak lu, gimana sih ngomongnya, takut ini gue nggak enak gue, tapi ya gitulah, maksudnya lu paham poinnya lah, untuk memanfaatkan keadaannya dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Tapi lu pernah kepikiran gak sih kasihan sama orang yang mengalami hal-hal kayak gitu, kayak depresi, ADHD, PTSD yang gitu-gitu kayak, tapi ya tetap aja men gak segampang itu. Aduh gila nih, perdebatannya panjang nih. Jangan self diagnose. Mood udah berubah, orang hamil mood berubah gak sih? Gue punya temen gue punya istrinya moodnya berubah-ubah katanya. Terus kayak gue tanya kenapa, lagi hamil. Oh lagi hamil. Ya gitulah intinya, jangan mendiagnosa diri sendiri. Tapi kalau lu merasa diri lu sudah berada di titik-titik yang sekiranya mulai bahkan sampai mengganggu produktivitas lu, mintalah bantuan ahli, sambangi bantuan ahli, banyak sekali di masa kayak gini. Bahkan ada, karena sekarang juga udah ada yang online, jadi lu bisa mulai dari sana dulu. Gitu-gitulah, banyak, sudah disediakan banyak sekarang gitu maksudnya. Oke, selanjutnya, gue nggak tahu kita perlu ngomongin ini atau enggak, karena ini adalah perkara yang sebenarnya dari dulu udah ada. Dan gue bahkan cukup terkejut ketika gue tahu perkaranya masih ada. Intinya ada seorang ibu-ibu yang marah-marah karena ditegur sama ojek pangkalan, tukang ojek pangkalan. Soalnya ibu ini mesen ojek online di wilayahnya ojek pangkalan itu. Di sini dan nggak ada masalah. Kenapa jadi sekarang ada masalah? Kemarin kemana? Kalau emang bermasalah, saya order di sini, saya jemput di sini, saya turun di sini kok. Rumah sakit kok digituin. Oh tapi stasiun, yang saya tahu kan ini kan apa tuh? Terbata-bata. Tapi saya juga Terbata-bata. Gue senang ketika mama melindungi orang lain gitu. Maksudnya kayak kelihatan, men, lu lihat abang Gojeknya, ya Allah, bajunya aja sampai robek-robek. Maksudnya itu emang semangat bekerja. Maksudnya di jaket kayaknya udah lama banget ini. Tapi ketika ibu-ibu ini langsung marah-marah kayak gitu, orang langsung pada seru ngeliatin ibu-ibunya. kemarin order Yang kocak tuh ya abang ojek pangkalannya ngomong pakai sampai terbata-bata gitu loh. di sini dan nggak ada masalah. Kenapa jadi sekarang ada masalah? Kemarin kemana?
Saya jemput di sini, saya turun di sini kok. Rumah sakit kok digituin. Oh, tapi Soal stasiun, saya masih yang paham saya ya. tahu kan ini kan apa tuh? Panglima kan atas saya panglima. Panglima. Tapi Ya mau berargumen tapi terbata-bata, tidak masuk. Tapi ya, nice, good job ibu. Ini ibu-ibu yang kita cintai, men. Sama ibu-ibu yang kemarin itu yang marahin abang supir angkot yang naruh mobil tengah jalan. Nih, respect. Ibu-ibu adalah raja jalanan. Kalau lu main-main sama raja jalanan, hilang. Terus perkara lain juga. Lalu yang selanjutnya ada videonya kalau nggak salah dari IG story atau dari TikTok gitu. Pokoknya di video ini ngasih lihat ada dua mas-mas yang ngebawa besi panjang, terus nyogrok lubang duitnya. ATM-nya juga diganjel besi supaya mungkin dia kayak pengen nyongkel duit gitu loh. Terus diomelin. Kok ada besi di itunya di ATM-nya? Nyangkut duit saya tadi. Wah, langsung panik. Nyangkut. Kok gitu sih? Mas, tapi masnya bawa besi buat apa sih? Duit saya nyangkut, Mbak. Mbak ini orang ATM-nya. Enggak apa-apa kok. Cuman di ATM-nya ada besinya. Gila kelihatan batu besinya. ATM tidak masuk Ferguso, karma diganjel besi. Mana ada duit nyangkut bawa besi dari rumah Bambang. Gue bingung mau ngejar atau gimana. ATM langsung rusak, langsung telepon bank dan auto datang ke lokasi. Wah, cari ini. Kayaknya mesti dicari dah orang ini. Lah duit nyangkut nggak bisa seenaknya bongkar ATM gitu, harus ada teknisinya. Iya bener. Soalnya gue dulu pernah duit gue nyangkut gitu, maksudnya jadi saldonya udah berkurang, tapi duitnya nggak keluar. Dan satu-satunya cara ya udah nelpon customer service, dikasih tahu segala macem, bla 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 bla. Terus ya udah dapet duitnya gitu. Kalau misalkan caranya dia kayak gini, apalagi yang dilawan kalau dia pengen maling gitu, apalagi kalau bukan maling. Orang dari gelagatnya aja kelihatan mencurigakan gitu kok. Kok ada besi di itunya di ATM-nya? Nyangkut duit saya tadi. Duitnya mau nyangkut. Kok gitu sih? Mas, tapi masnya bawa besi buat apa? Panik. Duit saya nyangkut, Mbak. Mbak ini orang ATM-nya. Enggak apa-apa kok. Langsung kabur anjing. Ini di mana sih lokasinya? SPBU Raden Inten Duren Sawit. Kocak lu ya, alasannya ada aja lu. Mau maling barangan aja. Oke, terus mari kita tutup video ini dengan sebuah video yang ya Allah sempat menjadi perdebatan banyak orang karena saking kocaknya. Aduh, ya ampun. Ayo Bung, kita lihat di tengah lapangan ada mas-mas bernomor punggung 30 sedang ditarik keluar lapangan oleh seseorang yang mungkin pacarnya, mungkin istrinya, tapi tidak tahu. Masih menggunakan helm dan sepertinya masih menggunakan helm sampai sekarang, Bung. Kita lihat sekali lagi tayangan ulangnya. Di sini kita bisa lihat mbak-mbak ini datang dengan santainya masuk ke dalam lapangan tanpa mengikuti arahan wasit. Mas-mas dengan nomor punggung 30 yang badannya sudah rapi seperti ingin bermain bola, kemudian harus ditarik keluar lapangan dan wasit harus menghentikan pertandingan sementara karena ada wadon lagi, nggak tahu lagi kenapa. Lalu di sisi lain ada point of view lainnya. Ketika mas-masnya dibawa keluar ke atas panggung, mbak-mbaknya marah tiba-tiba. Mbak-mbaknya, diam, jangan sentuh aku. Kemudian ada bapak polisi yang ikut menertibkan suasana untuk dipinggirkan. Ayo minggir. Kemudian pertandingan harus kembali dilanjutkan. Mas-masnya terlihat marah karena diusir dari lapangan. Kemudian mereka sepertinya sadar kalau mereka salah arah. Akhirnya dia muter balik. Ya, kayak lagi pas kibra lu. Tapi mukanya emang dari awal udah asam sih mas ya. Ini sebenarnya kejelasannya belum ada banget ya, maksudnya gue pun nyari-nyari artikel belum ada kejelasannya, padahal videonya udah dari beberapa hari lalu. Cuman dari asumsinya orang-orang berdasarkan ekspresi mas-masnya yang kelihatannya sebel, kayaknya tidak ada sesuatu yang urgent banget gitu. Either yang kayak dia diminta balik aja, nggak tahu mungkin diminta ngangkat galon atau tiba-tiba genteng di rumah bocor atau gimana, nggak tahu. Cuman kalau
Kan orang-orang di kolom komentar tuh pada positive thinking kayak mungkin ada sesuatu yang urgent, mungkin ada sesuatu yang penting, mungkin di rumah kenapa-napa atau gimana. Tapi dilihat dari muka mas-masnya yang bete kayaknya ya gitu. Banyak di kolom komentar tuh asumsinya banyak banget men, karena gue scroll cukup panjang tadi untuk cari tahu segala macam. Ada yang bilang kalau suaminya udah nggak pulang 1 bulan, ada yang marah-marah sama istrinya karena tidak menghargai hobi cowoknya. Masih mending cowoknya main bola daripada cowoknya main cewek. Wah. Beritanya bahkan sampai masuk TV, gue heran tuh. Pemain bola dijemput istri, anjay. Coba lu bayangin mas-masnya masuk timnas ya. Lagi lawan Thailand apa Vietnam gitu. Tiba-tiba istrinya naik pesawat jemput di Vietnam, terus kayak udah ayo pulang. Pulang udah pulang ayo. Angkat galon. Keran air ayo, benerin keran air gitu. Aduh. Ada artikel yang ngasih lihat sebenarnya istrinya kenapa, istrinya kayak apa. Ini penjelasannya ada di artikel yang ini sih, cuman nggak ketahuan banget gitu. Infonya si suami itu dilarang untuk bermain. Ketika pertandingan sudah berjalan 10 menit, perempuan tersebut datang tanpa sepengetahuan suami, lalu mengajak pulang. Jadi mereka suami istri. Terus salah satu penonton ada bilang, saya kira tadi ada kejadian pelanggaran atau keonaran di lapangan. Ternyata ada perempuan juga menjemput suaminya. Iya gitu. No, kesian banget aja. Nah, cuman nih di kolom komentar nih ada kalimat-kalimat yang nggak tahu kepastiannya. Maksudnya, ya dengan banyaknya kolom komentar yang tiba-tiba orang ngebikin ceritanya sendiri kan jadi ngebikin kita makin waspada kan, takutnya kita salah ini. Tapi ada yang bilang kayak sebenarnya mama si laki-laki masuk rumah sakit itu dijemput istrinya menuju rumah sakit sekian. Oke. Terus ada lagi kayak saya tetangganya, cowok sama perempuan itu saudara anjir, keadaannya tuh cowok udah lama nggak balik ke rumah dan nggak tahu kalau mamanya sakit-sakitan gitu. Tapi ya apapun itu masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kita nggak tahu itu gimana, kita nggak tahu itu siapa, pastinya gimana. Atau memang lagi ada masalah keluarga atau gimana, gue nggak tahu. Tapi di luar ini mungkin ada beberapa dari lu yang nonton gue cewek, karena dilihat dari analitik tuh kayak 70 sekian persen cowok anjing batang semua yang nontonin gue. Tapi 30% cewek yang ada di sini, let's go. Ayo. Kalian lebih milih pacar kalian punya hobi tersendiri untuk menghilangkan rasa penatnya, atau di rumah aja bareng sama kalian dengan resiko kayak bakal lebih sering berantem? Oh my god. Oh iya, kejadiannya di Cilacap by the way. Ada yang punya informasi lainnya warga Cilacap mungkin bisa dikasih tahu, karena gue udah muter-muter sosial media segala macam tidak ketemu penjelasannya. Penjelasannya cuma ini doang di artikel. Udah. Dan ini penuturannya dari kepala desa Hanum yang ada di wilayah Cilacap itu. Memang belum tahu pasti, tapi ya gue rasa itu aja untuk penutup kita. BTW di membership ada video KDSBBS part 4 apa kalau gue gak salah, yang ngebahas tentang orang ngeplak kepala driver busway. Lo bisa tonton aja di membership, gak bisa dipublish soalnya YouTube-nya diomelin YouTube itu video, astaga. Padahal kagak ditunjukin, kagak apa nih bener. Tapi itu aja, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Semoga tetap happy, selamat menikmati bulan yang baru dengan masalah yang lama. Iya gitu. Semoga bye-bye aja. Subscribe by the way, semakin banyak lu subscribe semakin banyak kemungkinan lu untuk ketemu sama video-video kocak lainnya dari Indonesia. Like video ini kalau lu suka. Mari kita lihat seberapa banyak likes-nya. 5.000, 6.000. Goceng biar bisa beli gorengan 2 biji. Sama komen di bawah kira-kira pendapat dan opini dulu tentang perkara-perkara tadi, apalagi tentang perkara self-diagnose itu. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Sama gue Andri, sekian dan oh tapi ini ada ininya, ada infonya. Dengar-dengar ditalak. Itu suami istri kata temenku. Suami temenku orang Hanum, Dayeh Luhur TKP. Mantap. Kenapa tiba-tiba itu? Tapi ya berharap apa men, maksudnya kayak yang kayak gini loh, kayak apa ya? Ketika lu marahin suami lu kayak, kok lu main bola mulu gitu. Ya gue punya bola gitu. Itu cara gue menghilangkan stres di rumah. Gimana coba kalau dikasih tahu kayak gitu? Oh jadi lu stres selama ini sama gue? Iya. Wah berantem. Wah. Komunikasi, sekali lagi komunikasi penting dalam relationship kawan. Yuk mantap.